Connect Bisnis, sahabat sales, teman-teman praktisi bisnis. Kali ini kita mau lanjutin video kita yang kemarin, yang sebelumnya, tentang bagaimana bikin tim CS Anda atau ngedevelop tim CS Anda supaya bisa dahsyat jualannya, gitu ya. Oke, teman-teman para praktisi sales, mungkin sedikit saya reminding kemarin di video kita berikutnya. Kalau Anda belum sempat lihat videonya, pasti kan Anda tonton dulu video kita sebelumnya, karena ini related banget. Bicara soal kompetensi, gitu ya, bicara soal meningkatkan kemampuan tim CS Anda supaya jualannya bisa banyak dari pendekatan kompetensi. Ya, kemarin kita udah jelaskan kompetensi itu apa, isinya apa aja, dan kemarin di video sebelumnya juga kita udah membahas tentang skill, ya, gimana sih meningkatkan skill, gitu ya. Nah, untuk itu di video kita kali ini kita mau bahas lanjutannya, yaitu bagaimana kalau sudah tahu cara meningkatin skill, sudah tahu cara mengevaluasinya atau mengidentifikasinya, sudah tahu cara mengidentifikasi, sudah tahu cara meningkatkan skill. Saatnya di video ini kita akan ngebahas bagaimana meningkatkan di sisi knowledge, ya. Ingat ya, kompetensi ada 3, skill, knowledge, sama attitude, ya. Oke. Knowledge itu contohnya apa? Kemarin juga sudah dibahas di video sebelumnya bahwa knowledge itu bagian dari pengetahuan. Jadi informasi-informasi pengetahuan yang mendukung dia untuk berjualan. Contohnya apa aja kalau bicara knowledge? Product knowledge misalnya. Knowledge tentang SOP, gitu ya. Kemudian knowledge juga tentang tentang situasi atau prediksi customer, ya. Jadi apa sih yang dalam pikirannya customer kira-kira, gitu ya. Nah, itu ada trik-trik knowledge-nya yang CS kita harus pahami, gitu ya. Nah, poin utamanya knowledge adalah pengetahuan atau informasi-informasi yang dibutuhkan untuk bisa berjualan. Nah, kalau kita bicara identifikasi, contoh identifikasinya apa? Contoh misalnya, oh, dia melakukan chatting dan memberikan informasi tentang produk yang salah, gitu ya. Atau misalnya, oh, dia salah dalam menjelaskan prosedur misalnya, atau oh, dia tidak melakukan SOP yang seharusnya, gitu ya. Ingat, dia tidak melakukannya karena dia tidak tahu, gitu ya. Jadi itu part of knowledge, bukan karena dia tidak mau. Itu lari di attitude. Tapi kalau dia tidak melakukan SOP penjualan Anda, SOP cara jualan Anda, karena dia tidak tahu, itu problemnya pasti ada di knowledge. Nah, kalau memang ada di knowledge, ada bagaimana cara meningkatkannya. Jadi begini, kalau Anda punya tim CS, Anda mengidentifikasi, oh, kayaknya knowledge-nya, kayaknya produk knowledge-nya nih, oh, kayaknya dia nggak ngerti tentang SOP nih, gitu ya. Apa yang Anda bisa lakukan untuk meningkatkan kemampuannya? Anda bisa dengan cara begini, Anda bisa panggil dia, Anda bisa jelaskan ulang, atau Anda bisa training ulang, entah sifatnya product knowledge, SOP knowledge, atau mungkin knowledge tentang customer, gitu ya. Karena kalau kami biasanya juga melatih hal semacam itu tuh ke para klien kami, knowledge customer tuh kayak apa sih cara nebaknya, kira-kira apa sih persepsinya dan sebagainya, gitu ya. Nah, kalau itu bagian dari knowledge, yang Anda bisa lakukan adalah Anda bisa panggil, Anda bisa informasikan ulang knowledge yang menurut Anda masih kurang. Contoh misalnya, kamu tahu nggak SOP kamu tuh kemarin kamu nggak melakukan ini loh, pantesan kamu begini loh, misalnya gitu ya. Kamu kok nggak update punya status, kamu harusnya itu loh, itu SOP-nya kita loh, gitu ya. Itu kan bagian dari knowledge yang kita sampaikan. Nah, seringkali orang itu problemnya di skill, tapi dia menyampaikan dengan pola knowledge, itu juga yang salah. Jadi pola peningkatan knowledge adalah dengan cara Anda panggil, Anda informasikan ulang knowledge-nya itu, tapi tidak sampai cukup di situ. Step selanjutnya adalah dengan meminta dia untuk menjelaskan ulang. Jadi gini, kamu tahu nggak SOP-nya? SOP-nya kamu mesti begini. Kamu tahu nggak kamu jangan melakukan ini? Oh iya Pak, saya nggak tahu. Oh, itu harusnya begitu ya Pak ya? Iya, itu harusnya begitu. Kamu harusnya naikin update status, bikin kata-kata yang seperti ini. Sesuai dengan SOP kan begitu udah disampaikan. Teman-teman, seringkali kita hanya menyampaikan satu informasi kepada tim kita. Padahal dalam konteks peningkatan knowledge, yang Anda mesti lakukan adalah Anda meminta dia untuk menjelaskan kembali ke kita. Oke? Kamu paham ya berarti ya, besok kamu harus begini ya. Oh ya Pak, saya paham. Apa yang kamu pahami? Maka dia akan diminta untuk menjelaskan ulang. Nah, begitu penjelasan ulangnya sudah sesuai dengan keinginan Anda, gitu ya, baru masuk tahap selanjutnya Anda evaluasi ulang. Apakah dia mempraktekkan, apakah dia bisa mengimplementasikan itu, gitu ya. Nah, kalau sampai dia tidak bisa mengimplementasikan itu, pasti ada yang salah dengan transfer knowledge yang kita lakukan. Atau bisa jadi problemnya bukan di knowledge, tapi di kemauannya atau di area attitude-nya, gitu ya. Contoh lainnya misalnya product knowledge.
Anda cek, nih kok jualannya bermasalah, kok jualannya kayaknya nggak pernah dapat nih closing rate-nya gitu ya. Begitu Anda cek, oh dia kok nyampein produknya salah nih, harusnya produknya pakai yang A, tapi dia nyampein yang B, pantesan nggak closing gitu ya. Nah, apa yang bisa Anda lakukan? Anda datang, Anda panggil, Anda jelaskan ulang misalnya, atau Anda training ulang. Setelah itu pastikan minta dia untuk menjelaskan kembali ke kita. Dan Anda ukur apakah penjelasan yang dimaksud itu sudah sesuai dengan ekspektasi kita. Kalau belum, lakukan lagi. Oke, nah itu tahap keduanya. Tahap ketiga apa yang kita lakukan? Evaluasi ulang ketika dia ketemu customer, ketika dia chatting sama customer, dia menjelaskan produk knowledge, Anda cek ulang lagi apakah itu juga sudah sesuai. Kalau belum sesuai, kembali ke tahap pertama. Panggil lagi, ulangi lagi. Kalau kejadian berkali-kali, Anda cek ulang. Bisa jadi bukan di knowledge problemnya, tapi di attitude-nya. Entah dia enggan, entah dia malu, entah dia nggak pede, dan lain sebagainya. Ya, itu adalah pola-pola kalau Anda mau meningkatkan knowledge area untuk tim CS Anda supaya jualannya bisa lebih dahsyat, bisa lebih banyak lagi. Oke, kita akan lanjut ke video berikutnya. Kita akan jelasin lagi yang lebih seru dan paling seru tentunya, karena di ini yang sebenarnya paling banyak ketemu, yaitu di area attitude. So, stay tune di video kita berikutnya untuk gimana ngedevelop tim CS Anda supaya bisa jual lebih banyak di area attitude-nya. Oke, sampai ketemu di video kita berikutnya. Thank you.